Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Amalia Ramadhanti, NIM 21010250045, kelas 2B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul translasi untuk memenuhi tugas akhir geometri dan pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Kowia MPD. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya motivasi dulu nih, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat kesuksesan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kita belajar tentang transformasi geometri yuk. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar istilah ini ya. Tenang, gak usah khawatir, gak susah kok. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Menurut matematika, transformasi adalah transformasi sebuah bangun datar, berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri ada 4, yaitu ada pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. 4 hal ini kita sering temukan di kehidupan sehari-hari kan? Gimana seringnya kita bercermin, disitulah muncullah bayangan kita di cermin dengan bentuk yang sama. Atau mindahi bidang catur saat kita bermain bersama teman. Itu contoh transformasi geometri di kehidupan sehari-hari. Di video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari suatu lokasi ke lokasi lainnya tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangunan tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita memerlukan informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan digeser secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi A dan translasi B. Dengan A, jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke bawah. Dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Contoh ya, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita gambar dulu bidang kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita gambarkan titik A yaitu 4,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Karena nilainya negatif 2 ya,
Nah, kita gambar titik A aksennya. Koordinatnya yaitu 7,3. Dan contoh ini coba kita perhatikan. Titik A yaitu 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Hasilnya adalah titik A aksen yaitu 7,3. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Ya, betul. Jadi, jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah titik X plus A, Y plus B. Latihan, tentukanlah translasi dari titik C 1, negatif 3 yang digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kita tulis titik C 1, negatif 3 dan ditranslasikan dengan vektor translasinya -3 karena ke arah kiri jadi tandanya negatif dan positif 4. Kita cari titik C aksennya. Nah, X tambah A artinya 1 ditambah dengan negatif 3 atau kita tulis 1 dikurang 3. Selanjutnya, Y ditambah B berarti negatif 3 tambah 4. Kita tulis negatif 3 tambah 4. Oke, jadi titik C aksennya adalah, ya betul, negatif 2,1. Lanjut, kita akan translasikan bangun datar nih. Misal, ada segitiga yang titik sudutnya yaitu A 1,2, B 4,2, dan C 3,5. Segitiga ini akan kita translasikan sebesar 4 dan 2. Artinya, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Gimana ya kira-kira posisi segitiganya setelah ditranslasikan? Pada translasi bangun datar, kita harus melakukan translasi pada masing-masing titik sudutnya. Berarti untuk segitiga ini kita harus mentranslasikan titik A, B, dan C. Dimulai dari titik A dulu ya. Titik A 1,2 kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Didapatkanlah titik A aksen yaitu 5,4. Atau kita langsung jumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi titik A aksennya adalah 5,4. Sekarang lanjut titik B yaitu 4,2. Kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Didapatkanlah titik B aksen yaitu 8,4. Dengan penjumlahan langsung tetap sama ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi B aksennya yaitu 8,4. Yang terakhir, titik C 3,5. Kita geser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Didapatkanlah titik C aksen 7,7. Atau perhitungannya 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi C aksennya adalah 7,7. Selesai deh. Jadi, disinilah segitiga setelah dilakukan translasi. Titik sudutnya yaitu A aksen 5,4, B aksen 8,4, dan C aksen sama dengan 7,7. Kalau misalnya diketahui titik setelah ditranslasikan, terus kita ingin mencari titik sebelum ditranslasikannya gimana?
Tadi kan untuk mencari titik setelah translasi itu adalah kita menjumlahkan titiknya dengan beberapa pergeserannya kan. Nah, berarti kalau ingin mencari titik awal sebelum translasi, tinggal kita kurangi saja titik setelah translasinya dengan pergeserannya. Ketemu di titik awalnya. Gimana nih anak-anak? Gampang banget kan materi tentang translasi ini? Kita latihan soal yuk biar kalian bisa makin mahir geser-menggesernya. Cukup sekian materi tentang pergeseran atau translasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.